Assalamualaikum, kembali lagi ke channelku Damayantika. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan urusannya. Amin. Pagi ini seperti biasa kegiatan aku ibu rumah tangga ini diawali dari membuat kopi ya. Seperti biasa aku pakai kopinya yang merek Nescafe hitam itu ya teman-teman, karena ini menurut aku enak banget sih. Maaf ya kemarin sempet absen upload Eh, karena ada kesibukan gitu. Lanjut, ini aku mau giling baju. Aku cuci baju itu setiap 2 hari atau 3 hari sekali gitu ya teman-teman. Dan seperti biasa aku pakai deterjen bubuk. Aku udah favorit banget sih sama deterjen merek Soklin ini karena wangi ya, wangi banget gitu. Teman-teman sedang melakukan aktivitas apakah di sana? Nah, ini aku lanjut mau kupas-kupas telur. Jadi sorry, aku mau cuci beras dulu, mau nanak nasi. Rencananya hari ini aku masak balado telur gitu ya, tapi telurnya udah aku rebus semalam gitu. Jangan lupa ditakar teman-teman. Lanjut, ini ya Allah, emak-emak ya pakai jelmek malah buat elap itu apa namanya, panci rice cooker ya, dan itu celemeknya nggak diikat ke belakang. Lanjut, ini tuh telur yang aku rebus malam. Jadi aku biasanya kalau pagi mau masak telur bulat gitu, semalam telurnya udah direbus ya, jadi paginya itu nggak memakan waktu, bisa digercepin dan langsung ini aku kupas-kupas telurnya. Oh ya, sembari aku ngupas telur, aku mau cerita sedikit ya. Banyak sih yang teman-teman yang cerita DM ataupun komen gitu ya, masalah mungkin sama gitu yang baru menikah, pengalamannya ingin memiliki rumah ataupun ingin memiliki tabungan gitu ya, terus pasang surut perekonomian keluarga, terutama untuk yang wirausaha ya. Kalau mungkin untuk para kaum pekerja itu lebih stabil ya ekonominya, karena setiap bulan itu pasti dapat gaji bulanan gitu ya. Tapi untuk para wirausaha atau pelaku usaha kecil-kecilan seperti aku, mungkin agak butuh usaha lebih ya untuk memanage keuangan biar impian, tabungan dan segalanya itu bisa tercapai. Tapi di sini teman-teman, sekali lagi aku nggak bermaksud menggurui ya. Ini hanya sharing masalah pribadi aja ya, keuangan rumah tangga yang aku alami. Jadi kalau misal masalah tempat tinggal atau rumah itu menurut aku itu jodoh-jodohan ya. Karena kadang kalau masalah tempat tinggal udah sebesar apapun usaha kita, kalau Allah tidak menentukan jodohmu di situ ya tidak akan dapet gitu. Maksudnya gini, dulu juga aku nggak sama sekali nggak kepikiran untuk ambil perumahan ya, karena impianku dari sebelum nikah, awal menikah itu pengennya membangun rumah gitu loh, membangun rumah sederhana di pedesaan, mipil, nggak langsung jadi nggak apa-apa, cuma karena takdirnya mungkin jodohnya di perumahan ya, aku terima dengan tetap senang hati ya, dan aku jalani walaupun aku saat itu belum tahu kalau yang namanya kredit itu kan masuknya riba ya. Tapi di sini aku berusaha banget untuk stop mendekati riba kembali. Dan saat tinggal di rumah ini pun kan masih banyak PR gitu, entah dalam membangun bangunan tambahan seperti dapur ataupun pagar depan, pintu gerbang gitu-gitu ya. Itu aku jalani dengan detail gitu ya teman-teman. Ini sembari aku cuci cabai tadi.
Untuk prosesnya sendiri yang namanya mengangsur, sebelumnya belum ada pengalaman hutang sama sekali, kami berdua itu kaget ya, kaget banget. Yang tadinya mungkin pas, tinggal di tempat orang tua nggak mikirin ini itu, di sini setiap bulannya harus, memikirkan angsuran rumah yang menurut kami besar karena saat itu kami baru kenal dengan yang namanya kredit. Sempet loh teman-teman waktu itu karena kan namanya baru pindah ke sini, di sini nggak ada sinyal juga kebetulan perumahanku, makanya mau nggak mau juga aku harus pasang wifi. Wifi saat itu juga termasuknya pas aku pasang promonya lagi nggak murah, setiap bulannya itu aku harus bayar 350-an ribu gitu untuk wifi. Itu menjadi suatu seperti beban dan tanggung jawab besar yang harus kami berdua jalani ya. Karena jujur di sini dulu aku kan menikah sama suami itu dia nggak bekerja gitu ya, maksudnya baru pulang kerja dari luar negeri tapi bingung di sini mau ngerjain apa. Jadinya kita memang merintis usaha bareng-bareng berdua ya. Pernah sekali waktu itu ekonomi kita benar-benar mungkin sedang apa ya, pilot mungkin ya, karena aku terhambat sinyal untuk usaha onlineku dan kita tuh sampai pernah jual gas ya waktu itu buat tambah-tambah mengangsur rumah gitu saking kita tuh nggak ada uang teman-teman. Eh, Kebetulan kan kami dulu punya beberapa tabung gas sisa-sisa jualan sembako gitu ya di tempat orang tua. Jadi aku jualan sembako itu sebelum di perumahan aku udah pernah jualan saat aku masih tinggal di tempat orang tua gitu. Cuma, dari situ kita belajar belajar banget bahwa, kita tuh harus benar-benar bekerja keras, terutama berdoa ya, supaya dijaga jalan urusan, jalan rezekinya agar selalu dalam keberkahannya gitu teman-teman. Kita minta banget dikasih kelancaran urusan, kecukupan rezeki yang barokah, terus apa aja usaha yang halal kita jalani. Dari situ kita belajar bahwa jangan sampai deh seperti itu gitu. Terus is okay, nggak apa-apa. Badai pasti berlalu. Setelah hujan deras pasti akan ada pelangi. Dari situ kita mentingin buat pasang IndiHome tadi ya. Dan kita sangat bekerja keras. Aku mikir bahwa yang namanya prepare, yang namanya tabungan itu sangat penting ya, dana cadangan gitu atau dana darurat karena yaitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Makanya di sini aku juga sering banget bahas tentang hobiku untuk menabung tabungan perhiasan emas gitu ya karena itu sangat bermanfaat di saat genting gitu. Terus perjalanan itu nggak semudah yang kita lihat ya teman-teman, prosesnya itu panjang, yang namanya bertetangga juga kadang ada orang-orang yang mungkin nggak suka ya sama kita, terutama kan mungkin aku di sini lingkungan tetangganya itu semuanya tuh rata-rata bekerja, rata-rata itu pegawai PNS gitu ya, ada aja gitu yang mungkin menganggap menilai sebelah mata gitu-gitu ya, sampai itu dulu sering dinyinyirin itu loh teman-teman, masalah bangun rumah apa namanya, dulu kan kita bener-bener dari nol ya, rumah tangga baru juga, terus kita juga usahanya baru merintis, dari segi membangun rumah, apa namanya itu, pagar gitu loh, pagar depan, terus membuat pintu gerbang. Nah dulu tuh kita sempat tertinggal gitu dari tetangga-tetangga dan aku tapi yakin loh, suatu keyakinan aku pasti bisa gitu loh. Dan inget ya teman-teman, nyinyiran dari orang lain atau tetangga itu adalah doa yang paling mujarab untuk kita. Jadi jangan bersedih. Insya Allah kalau kita dinyinyiri, kalau kita disindir-sindir, jangan khawatir, nggak usah diambil hati, nggak usah berdoa yang gimana-gimana. Itu pasti akan menjadi doa yang sangat mujarab untuk kita. Contoh aku pernah dinyinyirin tentang pagar dan pintu gerbang gitu ya. Selang berapa bulan kalau nggak salah 2 bulan itu alhamdulillah aku dapat rezeki dari kue kering lebaran. Jadi setiap tahun itu kan aku punya usaha kue ya. Nah, setiap Ramadan itu pasti banjir kue kering lebaran gitu. Nah, pas aku lagi mengerjakan kue kering lebaran itu
tiba-tiba pandemi datang, Masya Allah, aku sih sebenarnya gini ya, makanya dari pengalaman itu sangat berhati-hati jangan sampai tuh menyakiti hati orang lain seperti mungkin oknum tetangga aku itu yang nyinyir, yang nyindir-nyindir itu pas pandemi datang, Masya Allah memang berimbas ke siapapun ya, karena di sini kalau masalah orang yang bekerja, jujur orang tua kami, orang tuaku dan mertuaku juga kan PNS ya di sini ya. Jadi memang berimbas banget karena mungkin rata-rata kan mereka dapat banyak uang tambahan atau seripilan dari mereka bekerja setiap hari ya berangkat. Nah pas pandemi itu kan bener-bener diliburkan ya. Tapi di sini alhamdulillah usaha onlineku Masya Allah bener-bener omsetnya itu menanjak lebih dari hari-hari yang bukan pandemi gitu loh teman-teman, karena banyak sekali orang yang nggak mudik terus mereka kirim-kirim apa namanya kue makanan ke saudaranya ke keluarganya, jadi bener-bener belum hari itu Hamin 2 minggu sebelum lebaran atau Hamin seminggu sebelum lebaran aku udah dapat uang, udah terkumpul sejumlah uang, aku bisa bangun pagar deh. Aduh Masya Allah tabarakallah, itu tuh bener-bener nggak aku sangka ya teman-teman, dan rasanya bahagia banget gitu loh. Allah itu bener-bener ada bersama kita selama kita itu mau berusaha gitu loh, dan jangan pernah sakit hati boleh tapi jangan pernah memikirkan sesuatu yang penting. Kalau ada tetangga itu nyinyirin kita, anggap aja doa, karena memang sesungguhnya itu adalah doa yang paling mujarab gitu. Nah aku cerita gini tuh karena kejadian ini tuh nggak terjadi satu kali ya teman-teman. Tetangga itu nggak kapok gitu untuk nyinyirin pas aku bikin pagar depan gitu kan, pintu gerbang itu kan ada dua, yang satu buat mobil, yang satu itu buat masuk motor gitu, atau pintu darurat lah ketika kita mau keluar nggak usah pakai buka pintu gerbang besar kan. Nah kebetulan tuh tukang aku bikinnya itu kan agak lebaran dan tinggi gitu ya. Nah si tetangga itu tuh nyinyirin lagi, waktu itu kan aku nggak punya motor karena motor aku jual buat tambahan bikin dapur gitu ya. Si tetangga itu tuh bilang, Mbak, kok bikin pagarnya tinggi-tinggi sama yang pintu daruratnya kok lebar, kayak mau buat lewat motor yang gede ya, maksudnya motor Matic itu yang lagi happening ya saat itu ya, seperti maaf aku sebut merek seperti NMAX atau PCX gitu ya. Aku rada gimana gitu ya mendengarnya, karena dia memang bener aku rasa tuh diniati menyindir dan menyinyir, karena posisinya memang aku nggak punya dan belum ada budget untuk beli. Aku ya maksudnya aminin aja sih gitu ya, tapi ya gitulah ya. Selang kurang lebih nggak nyampe 1 tahun ya, waktu itu di Ramadan berikutnya alhamdulillah memang aku dapat rezeki lagi dan masih pandemi lagi, karena kita kan pandeminya panjang. Rencananya aku itu mau beli motor yang biasa aja gitu loh teman-teman, Matic biasa, malah kebelilah motor Matic sesuai yang dengan beliau ucapkan. Jadi semangat untuk semuanya. Terima kasih yang udah menyimak videoku sampai di detik ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.